Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang dengan karunia-Nya, dengan cintanya, dengan segenap perhatiannya menghadirkan kita bersama untuk duduk kembali bersama, berkumpul di dalam perkumpulan yang besar, naungan yang begitu luar biasa. Kembali kita memperingati lahirnya manusia yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antusias ibu-ibu menjawab bahwa Nabi itu dicintai tidak berwaktu, tetapi justru sepanjang waktu. Antusias ibu-ibu yang datang dari pagi, yang sudah memadati ruangan sejak pagi dan duduk bersimpu sampai saat ini, melupakan letih, membiarkan mungkin rasa gerah, tetapi tetap terus bertahan. Itu menandakan apa? Menandakan memang di hati kita sungguh-sungguh cinta insya Allah kepada Nabi. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi hidupnya, Allah tambahkan kecintaannya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus alhamdulillah, tidak lupa kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada al-mukarramah wal mahbubah Ustazah Aluyah binti Muhammad al-Baqir al-Attas yang telah mengundang kita pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau, mensehatkan badannya, mengijabah doa-doanya, memberkahi persatuan majelis taklimnya, keluarganya, anaknya, mudah-mudahan suaminya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sakit Al-Habib Yahya Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, keafiatan secara sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ibu, saya kenal Ustazah Aluyah ini dari awal saya pulang Hadramut. Bukan setahun 2 tahun bersama dengan beliau. Beliau juga guru saya, walaupun kelihatannya saya yang ngajar di tempat beliau. Tetapi alhamdulillah, dengan banyaknya nasihat selaku kakak saya yang terus juga sama-sama membimbing, beliau menunjukkan kepada kita arti suatu kesungguhan dan ketulusan. Saya lihat beliau itu kalau dakwah itu kayak nggak ada capeknya, Bu. Kalau dakwah itu kayak nggak ada letihnya. Yaitu salah satunya bukti nyata yang saya lihat ada pada dirinya. Saya ceramah 1 jam aja, Bu. Paling lama ngajar 2 jam. Itu juga jarang-jarang. Berasa banget suara. Tapi Ustazah Aluyah ini sama Allah subhanallah emang kayaknya kekuatannya ada di suaranya. Setiap hari bukan satu tempat yang dia datangi, bertempat-tempat
Tapi sama Allah lagi-lagi ditunjukin alhamdulillah suaranya dikasih kekuatan sama Allah melebihi tubuhnya sendiri. Badannya ambruk, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, suaranya nggak pernah ambruk. Kita doain mudah-mudahan Allah jaga suara-suara Ustazah Aluyah beserta orang-orang lain yang selalu membersamai kita di dalam lantunan sholawat. Minha ada Ustazah Nur Jailani, juga ada Ustazah Fatimah Ja'far Al-Attas. Kita doain, tanpa mereka-mereka ini kita tidak akan sebegitunya merasakan syahdunya ketika kita membaca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit mau cerita. Banyak nanti penceramah lain yang akan mau berceramah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani punya seorang anak, Bu. Baru belajar. Sama mirip kayak anaknya Ustazah Aluyah. Baru belajar diminta untuk tampil. Ketika itu anaknya dengan susah payah belajar dan melatih diri. Dia susun kata-kata yang begitu rapih untuk menaklukkan audiens orang tuanya, Bu. Ketika itu, di zaman itu, Ibu bayangin, Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ceramah pasti ada yang keluar orang-orangnya udah jadi mayat. Kenapa? Saking dalamnya mendengarkan tausiah sampai Allah karuniakan meninggal di tempat. Itu banyak, Bu, kejadiannya. Nggak kurang dari berapa jenazah setiap kajiannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang keluar udah nggak ada bernyawa lagi. Allah kasih husnul khotimah di tengah majelis. Ini anak baru belajar. Dia merasa penasaran. Abahnya ceramah biasa aja. Enggak lebih-lebih kata-katanya. Tapi kok bisa sebegitu masuk ke dalam hati. Sampai-sampai bikin orang jadi enggak kuasa nahan diri. Anaknya penasaran. Bah, saya bisa ceramah lebih bagus dari Abah. Saya mau tunjukin sama Abah. Besok saya ceramah, Abah dengerin ya ceramah saya kayak gimana. Ngarang, Bu. Bikin rangkuman. Tausiah dikumpulin. Begitu datang waktunya, anaknya menyampaikan tausiah. Maaf, Bu. Ada yang tidur. Ada yang ngobrol. Ada yang gak peduli. Anak ini bingung. Perasaan pemilihan kata udah tepat. Susunan bahasa udah bagus. Ayat-ayat suci yang dibawa udah bagus. Hadis-hadis Nabi udah bagus. Tapi kok kagak ada orang yang tersentuh. Sampai kelar ceramah turun. Muka orang-orang biasa aja. Mukanya biasa-biasa aja. Bingung dia. Habis dia ceramah, abahnya bangun. Syekh Abdul Qadir Jailani ceramah pendek. Tahu ceramahnya apa? Dia cuman cerita. Semalam istri saya masak ayam di dapur. Habis ayamnya mateng, siap disaji, ditaruh di atas meja makan. Belum sempat disantap, belum sempat dimakan sama kita. Ayamnya udah kelebih dulu disantap sama kucing. Tahu-tahu yang hadir nangis. Menjerit. Anaknya baru belajar bingung. Perasaan Abah ceritain Umi di dapur. Kok bisa segitunya? Nangis. Mulai orang pingsan. Mulai ada orang yang mulai hilang nyawanya. Mulai bingung anaknya. Nih Abah ceramah kok bisa begini? Perasaan saya ceramah macem-macem. Gak bikin orang begini. Kelar. Setelah ditutup.
anaknya penasaran. Didatengin orang-orang yang begitu abahnya ceramah urusan dapur, matanya bengkak, nangis gak usai-usai. Ditanya, emang yang kamu paham dari ceramah abah saya apa? Dijawab, waktu abah kamu cerita, ibumu masak di dapur, masakannya udah mateng, ditaruh di atas meja makan, tinggal disantap, tahu-tahu digondong kucing. Pahamnya kita? Berapa banyak selama ini kita beramal? Berapa banyak selama ini kita berbuat baik? Berapa banyak selama ini kita melakukan kebaikan demi kebaikan? Tapi begitu waktunya ingin kita nikmati santapan itu, keburu, kegondong, kecolong, dibawa kabur sama sifat riya yang ada di dalam hati kita. Keburu diambil dengan tidak adanya tulus di dalam hati kita. Maka amal itu belum sempat kita nikmatin pahalanya, udah keburu hilang, keburu rusak gara-gara kucing-kucing dari riya yang menggerogoti pahala-pahala kita. Anaknya baru ngerti. Oh, jadi semua yang hadir tuh ngertiinnya beda-beda. Iya, ada lagi yang ngertiin. Kita udah beramal, tapi subhanallah kesalahan kita tahu-tahu bahwa kita di waktu ajal datang menjemput, kita diwafatkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dari sini ibu, anaknya datengin abahnya. Bah, saya baru paham, bah. Ternyata abah itu kalau ngomong, orang-orang yang hadir itu nangkepnya beda-beda, bah. Abahnya jawab, betul nak. Tapi satu nasihat abah buat kamu. Makana minal galbi yasilu ilal galbi. Ingat, yang semua datang dari hati itu pasti bakal masuk ke dalam hati. Ukurannya bukan bagus, ukurannya bukan rapi aja, ukurannya bukan tentang apa pesan yang kamu mau bawa. Tapi ukurannya, nasihat itu dari hatimu atau tidak. Dari ketulusanmu atau bukan, itu yang menentukan. Oleh karena itu ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan melihat umat sebanyak ini, audiens sebanyak ini, persatuan Burdah dengan 31 banyaknya juga sebanyak itu, hanya bila mana kita yakini Ustazah Aluyah ketika membimbing dan mengajar, tentu semua itu dari hati. Dari hati. Makanya tadi Ustazah Alina sempat ceramah bilang, Ustazah Aluyah ini kalau baca qasidah, baca maulid, hati kita ikut dek, dek, dek. Jangan-jangan dia lebih dek, 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 lebih deg-degan, mungkin takut kelamaan. Atau mungkin takut yang lainnya, ala kulli hal. Tapi inilah saya yakin, buah hasil dari perjuangan yang tulus tidak akan mendatangkan hasil yang sia-sia. Kita sama-sama yakini dan kita doakan, semoga Ustazah Aluyah tidak letih untuk terus membimbing kita, mengajarkan kita, membawa kita untuk terus semakin hanyut pada cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW melalui solawat demi solawat yang dia bacakan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang terus ingin mengajak orang kepada jalan kebaikan dengan caranya masing-masing. Ustazah Aluyah dengan suaranya mengajak orang bersolawat. Mungkin saya dengan para asatidah lainnya berdakwah dengan cara menyampaikan tausiah. Namun semua ini tetap doa yang kita harap
Ya Allah, anugerahkan kita hati yang bersih, anugerahkan kita hati yang tulus, anugerahkan kepada kita amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan semua ini tidak lain tidak bukan dengan harapan menjadi catatan yang menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah duduknya kita di sini tidak ada yang pernah sia-sia. Ibu pulang dengan membawa segenap hajat-hajatnya. Yang sakit Allah sembuhin sakitnya. Yang punya hajat Allah kabulin hajat-hajatnya. Yang punya cita-cita, ya Allah wafatkan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan semua kita tercatat